Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan dua negara anggota ASEAN yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Farid Rekwan Alik. Nama saya Tuta Satria Sabil. Nama saya Ferdi Kurniawan. Nama saya Ahmad Fadil Hakim. Nama saya Dafar Ramadana. Nama saya Magum Pangestu. Nama saya Jeffrey Astaghfiruddin. Nama saya David Benedika. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, terdiri dari 10 negara anggota yang memiliki berbagai sistem pemerintahan. Dua negara anggota ASEAN yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda adalah Indonesia dan Singapura. Berikut adalah analisis mengenai kedua negara tersebut. 1. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Republik Presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, tetapi diatur oleh sistem check and balance antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karakteristik demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi yang mengedepankan pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih pemimpin. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Desentralisasi. Indonesia merupakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintah lokal. Tantangan. Meskipun memiliki sistem demokrasi, Indonesia menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan isu-isu hak asasi manusia. Singapura sistem pemerintahan. Republik parlementer. Struktur pemerintahan. Singapura memiliki sistem pemerintahan parlementer di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan presiden berfungsi sebagai kepala negara dengan peran yang lebih simbolis. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Karakteristik stabilitas politik. Singapura dikenal dengan stabilitas politik yang tinggi dan kebijakan yang efisien. Partai yang dominan, People Action Party, telah memerintah sejak kemerdekaan. Keterlibatan masyarakat meskipun ada pemilihan umum, Singapura sering dikritik karena kurangnya kebebasan politik dan ruang bagi oposisi. Ekonomi. Singapura memiliki ekonomi yang sangat maju dan merupakan salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia. Kebijakan pemerintahan yang pro-bisnis dan investasi dalam infrastruktur telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Stabilitas versus demokrasi. Singapura menawarkan stabilitas politik dan ekonomi tingkat tinggi, namun mengorbankan kebebasan politik. Di sisi lain, Indonesia mempunyai tantangan dalam menjaga stabilitas politik di tengah proses demokrasi yang lebih terbuka. Desentralisasi versus sentralisasi. Indonesia menerapkan desentralisasi yang memberikan kekuasaan kepada daerah, sedangkan Singapura memiliki sistem pemerintahan yang lebih ringkas. Kesimpulan, kedua negara ini menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan yang berbeda dapat mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Indonesia dengan sistem presidensialnya menawarkan ruang bagi demokrasi dan partisipasi politik, sementara Singapura dengan sistem parlementer menekankan stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri yang mencerminkan konteks sejarah dan budaya masing-masing negara.